Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan bagaimana cara menganalisis butir soal, tetapi dengan menggunakan software Quest. Nah, saya jelaskan dulu secara teoritis. Saudara nanti bisa mempraktekkan sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Ya. Baik, saya tayangkan dulu PowerPoint-nya. Ya. Oke, menjalankan Quest. Jadi Quest ini salah satu software yang bisa digunakan untuk menganalisis butir soal, baik butirnya itu sendiri ataupun siswanya atau peserta didiknya atau yang mengerjakan soal. Jadi ada namanya item, ya, ada yang namanya person gitu. Kalau item itu maksudnya soalnya, kalau person maksudnya yang mengerjakan. Quest ini salah satu software yang berbasis item response theory atau IRT. Ya. Nah, tetapi Quest ini masih berbasis DOS ya, dengan menggunakan DOS. Jadi nanti Anda memasukkan datanya lalu membuat programnya dengan menggunakan Notepad. Oke, pertama Anda membuat file ya, dengan Notepad ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya. Dua jenis data yang berbeda dalam satu folder yang ada dalam program Quest. Jadi nanti dalam satu folder itu ya, Anda buat folder baru gitu. Ya, sebut saja apalah latih atau apa gitu namanya. Lalu di dalam folder itu ya, itu ada namanya file data dan namanya file program. Itu. Anda buat folder, sebut saja namanya latih itu. Lalu di dalam folder itu Anda membuat dua file. Namanya satu file data, yang kedua namanya file program. Nah, kemudian buatlah dua file dengan nama yang sama dengan ekstensi yang berbeda untuk file data dan file program. Jadi misalnya file data Anda buat nama, taruhlah namanya analisis gitu. Nah, file data ini nanti ada dua yang namanya analisis tersebut, tetapi ekstensinya berbeda. Yang satu ekstensinya .txt ya, dan yang satu namanya .ctl. Kalau di dalam tulisan ini saya beri contoh, misalnya anabut.txt dan anabut.ctl. Namanya sama anabut, cuma ekstensinya berbeda. Nah, itu masuk dalam file program ya. Nah, lalu yang kedua, Qur'an ya, kepanjangan dari Quran hadis .txt dan Qur'an.ctl. Nah, ini untuk file data. Nanti akan saya tunjukkan bentuk file datanya seperti apa, file programnya seperti apa. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah dalam satu folder ada dua file, namanya file data dan file program. Kemudian file data Anda buat dengan nama yang sama tetapi ekstensinya berbeda. Contohnya yang file data itu ya, Qur'an.txt dan Qur'an.ctl. Nah, txt, ctl itu. Lalu kalau anabut juga demikian ya. Anabut.txt dan anabut.ctl. Semua itu ada dalam satu folder.
Nah, kemudian buka program Quest, kemudian ketik nama file program yang berekstensi .ctl dengan sama dengan submit anabut.ctl, enter. Ya. Ini menjalankannya gitu. Nah, nanti akan muncul kalau program Anda berhasil, nanti akan muncul beberapa file ya. Ya. Nah, kemudian ini adalah contoh file data. Contoh dari file data. Bentuknya seperti apa file data itu? Ya, bentuknya seperti ini. Siswa underscore 001 ya. Ini adalah siswa yang pertama ya. Sebenarnya bisa juga disebut namanya, tetapi untuk lebih objektif kita menganalisis, ya kita menulisnya siswa 00 siswa underscore 001. Lalu ini tanpa spasi ya. D, C, C, B, A, dan seterusnya. Ini adalah jawaban siswa tersebut. Jawaban atau respon dari siswa tersebut. Kalau ini jumlahnya taruhlah 20 gitu, maka butir soalnya ada 20. Ini baru siswa yang pertama. Kalau siswa Anda banyak, ya, ini misalnya siswa yang kedua, seperti ini. Tetapi nanti di Notepad ini akan ada dalam satu baris memanjang ya. Ini karena saya nulisnya di PowerPoint sehingga marginnya terus ke bawah sini. Tapi nanti ini akan ke bawah terus, memanjang terus dalam satu baris. Siswa 2, siswa 3, seterusnya ya. Siswa 4 sampai siswa Anda selesai. Kalau siswa Anda ada 50 ya berarti siswa underscore 001. Jawabannya apa? Sampai siswa underscore 002, siswa underscore 003, seterusnya sampai siswa underscore 050 gitu. Akhirnya nanti nama itu ya, nomor ini akan lurus. Kalau nggak lurus nanti nggak bisa dianalisis ya. Jadi 1, 2, 3 ini menduduki karakter yang sama di dalam Notepad. Demikian juga butir pertama jawaban ini. Butir pertama, butir kedua, butir ketiga, dan seterusnya. Itu jawabannya ya. Ya, kemudian ini adalah file program namanya. Bentuknya seperti ini. Ya, tentunya nanti Anda kalau nulis di Notepad, sekali lagi ya nanti akan dalam satu baris ya. Bentuk pertama ini, tulislah apa adanya yang dalam tanda petik nanti bisa Anda ganti. Misalnya judulnya ini, titel mata pelajaran Quran Hadis kelas 8, kelas 7 ya, kelas 7 SMP Islam Terpadu Bakti Insani. Judulnya ini bisa Anda ganti. Misalnya Anda menganalisis PAI ya, bukan Quran Hadis ya. Mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas berapa gitu. Ini hanya identitas, jadi boleh berbeda. Ini adalah baris pertama. Baris kedua ya, data D-nya huruf kecil ya, perhatikan karena ini sangat sensitif huruf kapital dan huruf non kapital ya. Data underscore file spasi ya. Spasi juga sangat sensitif ya. Kalau apa namanya ada spasi tetapi Anda tidak tulis spasinya maka software tidak bisa berjalan. Atau harusnya tidak spasi tapi Anda tulis spasi, software juga tidak bisa berjalan. Karena itu tulislah, perhatikan sesuai dengan ketentuan ini ya. Saya ulangi, data D-nya kecil, underscore file ya. Spasi Kurhat, ini adalah nama file yang sudah kita ketik tadi. Ya. File Kurhat ya. .txt ya.
Kemudian baris ketiga kodes, ada S-nya karena lebih dari satu ya. Kodes spasi. Ini adalah respon siswa kita. Karena responnya tuh ada 4 jawaban A, B, C, D, terus diakhiri dengan N. N itu maksudnya apabila anak tidak menjawab atau mengkosongi ya, maka butir tersebut terhitung. Tapi kalau tidak ada N-nya, maka butir tersebut tidak ikut dihitung sehingga nanti N totalnya jadi misalnya 10 soal hanya ada 9 soal kalau yang tidak dijawab 1. Kalau yang tidak dijawab 3, jadi totalnya hanya 7. Karena itu setelah A, B, C, D, kemudian ini N. Tapi kalau Anda menghadapi soal pilihan ganda dengan jawabannya E sampai E, maka Anda juga menulisnya A, B, C, D, E, kemudian diakhiri dengan N. Oke. Baris keempat adalah ini. Format spasi name. Ini 1 sampai 8 item. Maksudnya tadi ada 1 sampai 8 ini ya. Untuk karakter di dalam notepad, karakter pertama sampai karakter 8 itu untuk nama. Misalnya tadi ada siswa underscore 001. Kalau Anda hitung itu jumlahnya 8 ya. Coba Anda hitung ya. Siswa SISWA 5 underscore 6 001 ya. Ya. Jadi nanti kalau 9 ini kalau 9 ya jadi 9. Misalnya kalau 001 itu 9 jadi 01 gitu. Ini jadi 8 nanti. Jadi format 1 sampai 8 ini maksudnya adalah karakter 1 sampai karakter 8 untuk nama. Nih. Kalau kita nulis nama siswa, nanti karakternya berbeda-beda. Ada yang namanya pendek, ada yang namanya panjang, sehingga karakternya berbeda-beda. Karena itu kita sederhanakan menjadi karakter yang sama dengan siswa underscore 001. Gitu. Nah, kemudian item 9 sampai 29. Item ini maksudnya karakter yang ke-9. Ini karakter yang ke-9 itu adalah jawaban peserta didik pada butir pertama. Saya ulangi. 9 ini maknanya adalah karakter ke-9 merupakan jawaban peserta didik untuk butir pertama. Sedangkan 29 adalah jawaban peserta didik untuk butir terakhir. Jadi ini ada berapa ini? Ada 20 butir kan? Seandainya Anda menganalisisnya tidak 20 butir, taruhlah 30 butir, maka ini butir pertama karakter yang ke-9 dan butir terakhir adalah butir yang ke-39. Itu maknanya seperti ini ya programnya. Selanjutnya ini adalah G kecil ya. G. Lalu ini huruf-huruf ini adalah kunci jawaban. Ini adalah jawaban yang benar pada soal tersebut. A, C, D, A, dan seterusnya ini adalah kunci jawaban. Dari mana Anda tahu kunci jawabannya? Anda bisa mengerjakan dan pastikan pekerjaan Anda betul. Atau Anda bisa mencari kunci yang sudah ada gitu. Nah, jawaban siswa nanti akan dikonfirmasi dengan kuncinya. Apabila sesuai dengan kuncinya, maka siswa akan diberi skor 1. Apabila tidak sesuai dengan kuncinya, maka siswa akan diberi skor 0 setiap itemnya. Lalu
set width sama dengan 107 tanda seru page. Set width spasi ya, set spasi width sama dengan nanti ditulis apa adanya ya. Ini ya. Maksudnya ini adalah software ini bisa menulis atau menganalisis sampai dengan 107 halaman. Analisis kita paling nanti tidak sampai 10 halaman ya. Tetapi software ini bisa menampung untuk 107 halaman. Lalu ini estimate. Estimate itu artinya perkiraan ya. Estimate ya, Anda tulis saja apa adanya nih ya, estimate ya. Nah, kemudian berikutnya so ya, 2 kali tanda lebih besar. Lalu Kurhat SH ya, SH itu kepanjangan dari show ya. Kurhat adalah nama file ini ya. Kurhat sama persis tulisannya ya. Nah, diakhiri dengan SH ya, karena kita pengen menunjukkan so. Lalu .out output ini maksudnya kita singkat OUT, jangan lupa diberi tanda titik. Lalu yang kedua yang mau kita tunjukkan adalah so spasi item ada huruf S-nya ya. Tanda lebih dari 2 kali ya. Lalu kurhat IT ya, dari kata item ini ya. Item kita singkat IT dot output. Lalu so spasi case tanda seru 2 kali tanda lebih dari kurhat diberi akhiran CA case gitu ya, case ini .out. Akhiran ini penting ya, akhiran ini penting. Kalau nggak diberi akhiran nanti tidak akan terbaca. Lalu IT anal ya, tanda seru ya, kemudian 2 kali tanda lebih dari kurhat tn.out ya. Kurhat nama file terus diberi tambahan tn ya. Tn ini diambilkan dari sini tn. Kalau it lagi kan sama dengan ini, nanti nggak mau ya. Nah, tn ini. Nah, kemudian quiet ya. Quit ini artinya kita keluar dari program, selesai programnya gitu. Nah, ini Anda membuatnya hati-hati karena kalau tidak nanti kadangkala mau kita run, mau kita jalankan tapi tidak mau ya. Nanti saya tunjukkan file yang sudah bisa berjalan. Oke. Nah, atau sementara ini Anda buat dulu, nanti demonya saya akan dalam pertemuan berikutnya mungkin bisa kita jelaskan. Ya. Ini praktek ya. Praktek Anda buat ya. Anda buat datanya boleh data yang kemarin sudah Anda miliki ya waktu dengan Excel kemarin ya. Tapi sekarang Anda gunakan untuk kuas ya. Buatlah file program dengan kunci ini. Ya, kuncinya tentunya kalau kunci tidak harus ini, kuncinya sesuai dengan yang Anda miliki ya. Lalu buatlah file data hipotetik dengan siswa sebanyak 30. Kalau ini ya jangan hipotetik, tapi file yang apa adanya yang Anda miliki itu. Sebanyak siswa yang ada ya. Kalau kemarin katakanlah Anda punya siswa 30 ya 30, kalau Anda punya siswa 50 ya 50 ya. Tergantung siswa yang Anda miliki gitu. Nah, ini adalah salah satu panduannya. Sekarang saya akan coba tunjukkan menggunakan Notepad. Nah, Notepad seperti ini bentuknya ya. Nah, Notepad seperti ini ya. Di sini ini ada apa ini LN ya. Sebentar, saya naikkan dulu biar Anda lebih jelas. Ini ada LN, ini ada COL. LN itu maksudnya adalah line, baris keberapa gitu. Kemudian COL ini adalah kolom. Sehingga
Kursor ini ya, di bawah tulisan file ada kursor yang bisa digerakkan. File ini karakter ini berada pada baris pertama kolom pertama. Lalu ketika Anda membuat file, maka Anda tulis dulu misalnya siswa. Anda lihat ini sudah jalan ini, tetap berada pada line 1 tapi kolom yang ke-6. Ya. Kursor itu berada di kolom yang ke-6. Underscore gitu. 001 gitu. Nah, terus setelah itu kuncinya dalam bentuk kapital, misalnya ini kuncinya ya. Ini misalnya dan seterusnya. Ini adalah siswa kita yang pertama. Siswa kita yang kedua, tulis sama tetapi hurufnya kecil. Siswa, S-nya besar boleh dari awal kata ya. Underscore 002. Nah, dengan demikian karakter nama ini akan sama panjang. Siapapun namanya, walaupun nama aslinya panjang, tetapi kita simplifikasi, kita sederhanakan dengan kode ini, maka semuanya akan berada di kolom ke-9. Dua ini ya, terakhir dua ini berada di kolom 9 ini. Ya. Sehingga nanti jawaban pertama A ini ya, dia berada di kolom yang ke-10 nih. A ini berada di kolom yang ke-10. Sehingga nanti untuk name untuk nama itu jadi 1 sampai atau strip 9. Sedangkan itemnya ya 10 strip sampai nanti angka berapa gitu. Nah, setelah selesai di save ya. Di save ya. Nah, shift-nya seperti biasa nge-shift-nya, saya yakin Anda sudah bisa ya. Tetapi tadi ekstensinya harus 2. Jadi Anda 2 kali nge-shift. Yang pertama dengan ekstensi txt, yang kedua dengan ekstensi ctl. Gitu. Nah, setelah semua file data ini Anda tulis seluruhnya gitu, lalu beri namanya apa misalnya. Namanya terserah Anda, tetapi jangan lebih dari 10 karakter, jangan lebih dari 8 karakter. Ya, misalnya itu apa, data gitu misalnya bisa lah gitu. Nah, kemudian setelah itu selesai Anda save dalam ekstensi ctl dan txt, baru kemudian Anda nulis file program, identitasnya apa, misalnya analisis, terusnya ini judul ya, misalnya aja saya selesaikan analisis butir PAI SMP Negeri 1 Magelang misalnya, kelas berapa gitu ya, dan seterusnya Anda lengkapi sendiri. Terus diketik sesuai dengan program ini, yang ini. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya. Ya. Baik, ini pengantar saya, tetapi tugas Anda jangan lupa Anda membuat file program maupun file data ya. Sesuai dengan kondisi soal yang Anda miliki, kuncinya juga sama, jumlah siswanya juga sama sesuai yang Anda miliki. Kemudian buatlah program ini. Nah, besok kalau ada masalah kita bisa diskusikan secara online maupun secara offline tergantung kesepakatan kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.